Pemirsa, kita ke informasi kasus terpidana kasus Cesi Bank Bali Joko Chandra. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Chandra, di rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. 8 Agustus 2020 sampai 20 hari ke depan, Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra, ditahan di rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan setelah diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra sejak Jumat kemarin. Pemeriksaan Anita berlangsung hingga Sabtu pukul 4 dini hari dan terdapat 55 pertanyaan yang diajukan penyidik. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko Chandra. Anita disangka telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Peran yang bersangkutan yang seperti kemarin kami sampaikan, yang bersangkutan selama ini menjembatani hubungan antara kepentingannya Joko Chandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh BJPPU. Kemudian yang kedua tentunya ini menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Dan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP, jadi syarat subjektif penyidik melakukan penahanan ini antara lain yang pertama agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidananya, kemudian yang ketiga tentunya agar jangan sampai menghilangkan barang bukti. Sementara itu Jumat malam, narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra dipindahkan ke rumah tahanan Salemba Jakarta Pusat setelah Bareskrim Polri selesai memeriksa. Sebelumnya, Joko Chandra ditahan di rutan Salemba cabang Mabes Polri di Bareskrim Polri untuk memudahkan penyidik memeriksa. Penyidik mendalami keterangan Joko Chandra terkait penerbitan surat jalan palsu, surat bebas COVID-19, dan aliran dana yang melibatkan ex-kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 31 Juli 2020 setelah 11 tahun menjadi buronan di Kejaksaan Agung. Kops Adiaksa langsung mengeksekusi Joko Chandra dengan menjebloskannya ke penjara. Joko Chandra akan menjalani hukuman 2 tahun penjara sesuai vonis Mahkamah Agung 11 tahun silam. Tim iNews melaporkan. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra. Dari perwira tinggi hingga lurah, mereka yang terseret dicopot jabatannya dan bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buronan. Sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter Polri, dan Brigjen Pol Nugroho Wibowo, mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia, dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo, yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra, dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Sebelumnya Asep Subahan dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.